semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada sore hari ini ya, jadi saya baru sempat untuk merekam di sore hari ya. Karena tadi saya ada beberapa kegiatan, memang belum sempat untuk melihat pasar teman-teman. Jadi untuk yang pertama saya mau lihat dulu untuk pergerakan gold ya. Setelah 1-2 hari ya, kalau kita lihat mulai dari tanggal 13 Agustus ya, lebih tepatnya dari tanggal kemarin 1 hari ya, itu gold itu berada atau bermain di range harga yang cukup tinggi ya, dimana dengan area support yaitu di 2460 ya atau 2459, dengan area terendah terendah dia itu ada di 2456 gitu teman-teman. Kemudian untuk area tertinggi saat ini ada di level harga 2476 ya, dengan area resisten range-nya itu sekitar 2468 ya sampai 2473. Ini untuk range-nya teman-teman. Nah, kemudian untuk range bawahnya itu ada di 2459 sampai 2451 gitu. Jadi memang kalau kita lihat di sini pergerakan gold itu cenderung terakumulasi ya di zona yang sama gitu. Dan kalau kita mau move ke area 4 hours ya, time frame 4 jam. Nah, kita lihat bahwa ini tuh dia sebenarnya adalah sideways gitu ya. Ini sideways teman-teman. Jadi tidak kemana-mana gitu ya untuk si goldnya. Dan sideways dengan area resisten di sini, kemudian ada support di sini gitu. Lalu kalau kita lihat lagi, memang malam ini itu ada news ada news CPI teman-teman. Jadi news CPI ini itu ada di jam 19.30 ya. Memang ini newsnya kalau kita lihat cukup besar ya newsnya. Dan ini adalah report inflasi gitu teman-teman. Oke. Ini report inflasi. Jadi kalau kita lihat kemarin PPI kan memang menurun ya hasil dari PPI-nya. Dan harusnya memang karena PPI menurun, inflasi juga harusnya juga menurun gitu teman-teman. Harusnya gitu ya begitu. Tapi ya kita nggak tahu nih ya apakah nanti hasilnya benar turun atau enggak gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk saat ini sih kalau kita lihat dari data yang ada ya, terutama dari forecast yang ada nih di sini, itu dia masih menunjukkan adanya penurunan gitu untuk yang CPI monthly Juli ini ya. Bukan, yang core CPI teman-teman. Sini nih, dari core CPI ya. Ini ada penurunan 3,3 ke 3,2 ya. Ini untuk yang GOY-nya, kemudian untuk yang bagian core CPI-nya ya, untuk yang monthly ini menunjukkan kenaikan gitu. Jadi memang seharusnya sih ada sedikit penurunan gitu teman-teman. Tapi ya let's see ini bagaimana. Dan kalau memang hasilnya itu bagus ya, atau bahasa itu benar-benar turun ya untuk si DXY, untuk si hasilnya, maka nanti DXY juga ada potensi ikut drop juga teman-teman kalau misalkan hasilnya turun ya. Otomatis berarti inflasi target inflasi dari si The Fed itu sendiri itu semakin besar peluang untuk tercapai gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan naik berarti bahasa itu kayak berarti si The Fed ini belum bisa memangkas suku bunga dengan cepat gitu, atau dia perlu menunggu beberapa bulan lagi untuk bisa memangkas suku bunga karena harus menekan ya angka inflasi ini terlebih dahulu gitu teman-teman. Dan itu nanti potensinya adalah positif untuk si DXY gitu teman-teman. Jadi begitu ya cara pikirnya gitu teman-teman ya. Nah kemudian kita lihat lagi di sini itu untuk news. Oke, itu untuk news. Jadi kalau misalkan hasil newsnya itu bagus buat DXY ya, gold ini yang saat ini sedang terakumulasi di sini itu dia akan cenderung untuk turun nantinya, reject turun. Targetnya sih bisa ke 2431 sampai 2436 gitu. Ini untuk targetnya gitu. Tapi ini yang agak bahaya sebenarnya teman-teman. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini ya, gold itu hasil news CPI nanti malam itu bad for DXY ya, otomatis gold ini ada potensi untuk break dari ATH yang ini gitu. Ada potensi nih gitu untuk break dari ATH yang 2483 gitu, yang nantinya ya dia akan menciptakan new high baru lagi gitu. New high-nya di mana bang? Untuk saat ini kalau kita lihat dari OI data yang ada ya, kita cek nih OI data nih ya, OI data gitu. Jadi sekarang kita update OI data. Ini udah jam 3:30 juga ya. Oke, sebentar lagi loading. Jadi memang ini kita bahas untuk sesi US aja sih gitu.
Oke, kita lihat lagi di sini untuk KOI data. Sebentar ya. Oke, ini udah yang 0 TTE. Jadi 2490 ada ya. Next target. Kemudian 2500. Lalu ada di 2510 sampai 2515 gitu. Ya, lalu ada lagi di 2525 sampai 2530 gitu teman-teman. Tapi target yang paling possible untuk di reach malam ini in case USD jelek ya gitu. Itu adalah 2490 sama 2500. Gitu. Ini yang paling possible untuk dicapai malam ini. Gitu teman-teman. Kemudian kalau untuk 2510 atau 2515 itu dia butuh momentum lagi. Kenapa? Karena dia ini drop ya. Dari 234 83 kemudian naik lagi ke 122 ke 239 gitu. Jadi kalau dia udah break dari 2505 ya, maka target dia possible itu adalah ngambil si dua area ini 510 sama 515 gitu teman-teman. Ini kalau kita lihat dari OI data. Oke. Nah, kemudian di bawah ya current height yang kemarin ya 2480 itu berarti kita masih bisa lihat lagi chance-nya itu ada di 24565 sampai 2470 ya di sini. Kemudian ada lagi di 2440 gitu. Tapi memang yang reach dia atau yang berada di bawah ini sih memang masih dikit ya. Paling dia kalau mau turun pun ke 2465 ini dulu gitu. 2465 ya, range-nya 2470 2465. Nanti dia butuh momentum lagi. Kalau memang dapat momentumnya dia turun ke 2440 gitu teman-teman. Oke, karena memang kalau dari OI data masih bullish ya. Dari kemarin pun saya ada update di channel YouTube sebenarnya ya. Channel YouTube di Telegram, sorry ya, di Telegram sini saya ada update untuk OI data yang kemarin ya, yang kemarin tanggal 13 Agustus masih menunjukkan bullish movement untuk gold gitu. Kenapa? Karena data yang ada di sini itu masih naik teman-teman ya, dia masih naik gitu. Jadi memang secara movement dia masih bullish ya, tapi let's see nanti bagaimana pada saat report inflasi untuk hari ini gitu ya. Oke. Nah, ini juga saya memang lagi jarang update ya, karena memang lagi ada beberapa project juga yang saya kerjakan ya. Tapi saya akan tetap usahakan untuk update untuk kalian semua gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi untuk technically ya. Ini dia masih akumulasi teman-teman gitu, tapi polanya sama gitu. Akumulasi dengan pola yang sama teman-teman. Kenapa sama? Karena kalau kalian lihat nih 1 2 3 turun, jebret naik, 1 2 3 turun, jebret naik gitu. Jadi setiap dia ada movement ya naik atau uptrend, dia itu momentumnya tuh kuat gitu ya. Momentum dari movement itu kuat teman-teman, yang menunjukkan bahwa sebenarnya si gold ini sendiri itu ready untuk buat atau nyentuh si ATH yang ini 2483 gitu, atau membuat ATH baru lagi gitu teman-teman. Karena dari movement ya, momentum yang dihasilkan dari si buyer ini masih cukup kuat gitu teman-teman. Oke, ini kalau kita lihat pakai time frame 4 jam gitu. Lalu kalau kita misalkan lihat pakai time frame yang daily ya, ini posisi daily juga masih bullish movement. Ini bullish candle ya kan. Nah, ini terakhir doji gitu. Jadi bingung dia. Nah, tapi ini bullish candle nih gitu teman-teman. Oke, ini bullish candle. Jadi kalau misalkan hari ini ya dia closing ya bertahan ya, bisa bertahan di atas harga opennya dia atau 2466 ya, atau lebih tepatnya kalau saya katakan itu di atas 2470 ya, maka si gold ini untuk hari Kamis ya, dia masih potensi untuk nyentuh 2483 atau 2484 kembali gitu teman-teman. Oke, kalau misalkan hari ini dia closing di bawah 2470 ya, maka untuk hari Kamis dia lebih possible untuk turun dengan target di 2453 sampai area golden ratio-nya ini. Itu di 2434 oke, sampai 2418 gitu teman-teman. Ya, jadi gitu ya. Untuk hari ini saya belum ada entry ya, gold ataupun falas ya, forex segala macam saya belum entry karena pergerakan dari si gold ini tuh belum cukup bagus gitu. Nah, kemarin saya ada entry sih. Itu kemarin saya ada entry itu, tapi entry-nya itu di bagian gold teman-teman ya. Tuh, puji Tuhan udah TP3 juga untuk entry-nya gitu. Jadi kemarin malam saya entry di jam 9 malam ya. Itu di 2471 gitu sampai 2475 ya. Itu puji Tuhan udah profit TP3
Ini untuk yang hari Selasa, lalu untuk hari Senin kita juga dapat TP3 juga teman-teman gitu. Hari Senin itu tanggal 12 Agustus ya, 12 Agustus kita juga sell di 2453, 2457 gitu. Untuk kedua zona yang kita sell ini itu sudah saya infokan juga di channel YouTube sama Telegram dan juga TikTok Juna Trading ID teman-teman. Dan pastinya itu berdasarkan juga dengan bagian dari OI data ya. OI data yang saya share juga kepada kalian di TikTok Juna Trading ID gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi untuk hari ini saya masih akan cenderung wait and see dulu ya sampai nanti hasil inflasinya keluar gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.